Hari ini kami ingin mempresentasikan yaitu PPT kami pembelajaran Bahasa Indonesia SD 1 dengan materi fokus dan model pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Ikib, yang kedua Ina Eliana, yang ketiga Yetri Almayanti Yadeda. Ya, lanjut. Saya bahas pada hari ini yaitu fokus dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini materinya. Dalam penerapan pembelajaran dengan fokus bahasa Indonesia di SD dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu di samping difokuskannya kepada keterampilan berbahasa, pembelajaran bahasa Indonesia dapat pula difokuskan pada sastra, tetapi tetap diintegrasikan dengan kompetensi dasar lainnya, misalkan kepada pembelajaran mendengarkan dongeng. Contohnya, mendeklamasikan puisi, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Nah, pada saat ini pembelajaran sastra ditekankan pada apresiasi sastra. Oleh karena itu, teori-teori sastra diajarkan dengan persentis yang sangat kecil dan terberikan saja semakin tingginya jenjang pendidikan siswa, teori-teori sastra itu perlu diajarkan sebagaimana bekal pengetahuan untuk mengekspresikan karya sastra. Nah, karya sastra itu materi ini kan membahas tentang sastra. Sastra itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mengajarkan siswa misalnya untuk bersastra, misalnya berdongeng, membaca puisi, menulis cerpen, termasuk sastra. Nah, dalam berbahasa Indonesia. Sedangkan karya ilmiah seperti apa? Untuk jenjang SD belum ada namanya karya ilmiah itu. Nah, untuk SD kita pelajarkan pada materi awal seperti sastra. Contohnya juga seperti baca puisi tadi. Baca puisi, membuat pantun. Nah, itu yang dimaksud dengan sastra. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan. Dalam penerapan pembelajaran dengan fokus berbahasa Indonesia di SD dapat kita bedakan menjadi 2. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra berarti dalam langkah-langkah pembelajaran, semua kegiatan belajar mengajar difokuskan untuk mempresentasikan sastra pada lewat pembacaan puisi. Maaf, kembali tadi. Ya. Puisi. Mendengarkan cerita rakyat atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tingkat kelas siswa. Adapun tujuan manfaat pembelajaran di Indonesia berbagai faktor sebagai berikut. Adalah agar siswa dapat mengembangkan kompetensi mana yang ditekankan, misalnya tekanan kompetensi dasar mendengarkan makna prosi untuk pembelajaran, mendengarkan lebih banyak keterampilan dari segi guru pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbagai fokus diberikan memudahkan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran dalam kelas. Nah, di situ dijelaskan ada langkah-langkahnya yang diajarkan semua guru, yaitu fokus pada sastra tadi lewat pembacaan puisi. Nah, mengajarkan siswa SD bagaimana cara membaca puisi, bagaimana cara mengarang puisi contohnya, dan memberikan pembelajaran dengan cara bercerita. Nah, dalam sastra
Indonesia. Untuk anak jenjang SD, diwajibkan guru dapat memberikan cerita sebagai motivasi contoh untuk pembelajaran. Nah, kemudian itu kita berikan masukan di dalam pemberian cerita. Misalnya ada contoh-contoh sebagaimana yaitu amanatnya. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya yaitu tentang dalam penerapan pembelajaran dengan fokus bahasa Indonesia di SD dapat kita bedakan menjadi dua tadi. Perkenalkan, nama saya Ineliana. Di sini saya akan membahas yaitu tentang model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, model pembelajaran. Setiap pembelajaran keterampilan memiliki ciri-ciri tersendiri yang harus dikuasai guru. Sebagai guru yang profesional dituntut untuk mengetahui masing-masing ciri dalam kurung karakter. Setiap pembelajaran keterampilan berbahasa, kompetensi bahasa, dan juga sastra. Hal yang tidak kalah penting bagi guru bahasa adalah 1. Memahami betul karakteristik pembelajaran untuk masing-masing kompetensi. Yang kedua, memahami tuntutan kurikulum dan masyarakat. Ketiga, menafsirkan secara kritis dan kreatif isi kurikulum. 4. Memahami masing-masing kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di bawahnya, model pembelajaran bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah itu guru tidak akan mempenemiskan secara kritik ke mahasiswanya. Nah, yang kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode diskusi. Keempat, metode kerja kelompok. 5. Metode demokrasi dan kreatisme. 6. Metode sosiodrama dan bermain peran. 7. Metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yetri Almayanti Yedida, NPM 30620566187. Saya akan membawakan presentasi bagian yang ketiga dengan pembahasan berbagai model pembelajaran. Yang pertama, model belajar kolaboratif. Nah, model belajar kolaboratif ini yaitu siswa sudah memiliki kemampuan bekerja sama dan sosial. Siswa membangun kemampuannya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari model pembelajaran ini merupakan suatu metode yang melibatkan siswa untuk saling bekerja sama dan saling membantu dalam suatu kelompok yang beragam di tingkat kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi dengan model pembelajaran kolaboratif, misalnya nih, ada anak yang pintar menggambar. Nah, yang satu ada juga yang pintar menulis. Nah, ternyata mereka ada proyek untuk membuat sebuah cerita. Nah, dengan adanya model pembelajaran kolaboratif, anak bisa mengetahui nih, oh temanku ada keahlian di bidang ini. Nah, dan satunya juga merasa, oh dia juga ada kelebihan di bidang ini. Jadinya mereka saling bekerja sama dengan memadukan keterampilan yang mereka punya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu merupakan model belajar kolaboratif. Selanjutnya,
Selanjutnya, pembelajaran model belajar konseptual, yaitu teori yang menjelaskan pembangunan manusia dalam hal semakin kompleks, sistem untuk memproses informasi tentang orang, benda, dan peristiwa. Nah, dari model pembelajaran konseptual ini yang akan melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, model konseptual ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebagai contoh untuk pembelajaran konseptual, misalnya nih, guru mengajar matematika. Nah, pada saat pembelajaran matematika itu, sang anak belajar tentang bilangan. Nah, bilangan ini dapat dibagi menjadi 2. Nah, dibikin tuh kayak peta konsepnya. Nah, ada yang bilangan real, lalu yang satunya lagi bilangan imajiner. Nah, selanjutnya bilangan real tersebut dibagi menjadi 2, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu merupakan pembelajaran metode konseptual yang terencana yang dibuat oleh guru untuk diajarkan kepada murid, sehingga murid dapat mudah memahami konsep yang akan diajarkan kepadanya. Nah, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami atau lebih bermakna. Nah, model belajar kuantum. Nah, untuk model belajar kuantum ini memiliki karakter yaitu kiat, petunjuk, strategis, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, dengan model belajar kuantum, penataan lingkungan belajar, memupuk sikap juara, membebaskan gaya belajarnya, membiasakan mencatat, membiasakan membaca, jadikan anak lebih kreatif dan melatih kekuatan memori. Nah, dengan guru menggunakan model belajar kuantum, diharapkan murid bisa lebih mempertajam dalam pemahaman dan daya ingatnya. Nah, sebagai contoh, misalnya guru mengajarkan suatu pengertian. Nah, di dalam model belajar kuantum ini, gaya belajar yang dirancang oleh guru yaitu dengan cara membiasakan murid untuk mencatatnya terlebih dahulu pengertiannya. Habis itu dan diulang-ulang seperti pengulangan supaya anak bisa lebih ingat dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya model belajar kooperatif. Nah, untuk model belajar kooperatif ini, siswa menerima latihan dalam mengembangkan kemampuan antar pribadi dan tim kecil dalam hal bekerja sama dan sosial. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Nah, kita sudah mengenal tentang istilah model belajar kolaborasi. Nah, model belajar kooperatif ini sering dibanding-bandingkan dengan model belajar kolaborasi dengan kooperatif. Nah, kooperatif sendiri merupakan model belajar yang mana juga
mengajarkan tentang kerjasama kelompok dan interaksi sosial antar mahasiswa. Namun dalam hal ini kooperatif merupakan latihannya, karena saat ini siswa mungkin belum terampil dalam hal bekerja sama dan sosial. Maka dari itu guru diminta untuk membimbing dalam proses pembelajaran model kooperatif. Nah, sedangkan untuk yang model belajar kolaborasi tadi, siswa sudah tahu nih kelebihannya di mana, atau kayaknya sudah tahu nih cara membagi tugas. Nah, sedangkan untuk model belajar kooperatif ini masih membutuhkan banyak latihan. Nah, maka dari itu sebaiknya guru bisa membimbing dalam proses pembelajaran kerjasama untuk model belajar kooperatif. Ya, selanjutnya model belajar tematik. Nah, dengan model pembelajaran tematik, siswa diharapkan bisa lebih fokus dan konsentrasi, sehingga pemahaman terhadap suatu materi pelajaran akan lebih mendalam. Nah, dengan pembelajaran tematik merupakan model kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi antar mata pelajaran atau menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Nah, sebagai contohnya, kita ambil contoh kan saat ini pembelajaran SD menggunakan buku yang bertematik. Nah, jadi dalam satu buku pelajaran itu memiliki dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan seterusnya sampai 6. Nah, setiap tema tersebut dipadukan dari beberapa mata pelajaran. Misalnya dalam tema 1 ada pembelajaran bahasa Indonesia digabungkan dengan IPS dan juga PPKN misalnya. Nah, yang selanjutnya IPA digabungkan dengan matematika. Nah, jadi dalam satu buku pelajaran tersebut anak bisa belajar semua mata pelajaran yang dipadukan dalam satu tema. Nah, sehingga anak juga bisa belajar dengan bermain. Sebagai contohnya, pada buku tematik IPS, pada pembelajaran kelas 3 pembelajaran ketiga, tema 3 pembelajaran ketiga. Nah, di sana kan ada gambar tuh. Nah, gambar orang jualan di pasar. Nah, terus dalam dalam kondisi pasar tersebut, interaksi apa yang sedang terjadi di sana. Nah, si anak bisa lebih harus bisa fokus akan instruksi tersebut. Nah, terus itu sudah terhubung dengan mata pelajaran IPS karena menyangkut tentang interaksi. Nah, yaitu interaksi sosial yang terjadi di dalam pasar. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran tersebut ada juga disangkut pautkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya si anak disuruh untuk coba gambarkan tersebut dalam paragraf. Nah, sehingga anak diajarkan untuk bercerita. Nah, sehingga anak harus konsentrasi dengan media atau gambar yang harus dia terangkan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya model
model belajar PAIKEM. Nah, dalam model pembelajaran PAIKEM ini, PAIKEM sendiri adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, PAIKEM adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman dengan penekanan kepada belajar sambil bekerja. Sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan. Nah, model belajar PAIKEM ini lebih penekanan tentang tugas. Nah, tugas yaitu berupa project atau latihan kayak gitu. Nah, yang diharapkan siswa tersebut dapat mengembangkan keterampilannya dan pemahaman akan pelajaran yang sedang dia pelajari. Nah, di model belajar PAIKEM ini, guru bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran siswa. Nah, jadi misalnya nih dalam pembelajaran TIK, nah guru menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana cara menggunakan komputer. Nah, sebagai latihannya, selanjutnya sang anak langsung mempraktekannya. Nah, seperti itu agar anak berani untuk mengerjakan atau langsung bertindak seperti itu. Dan diharapkan dengan model pembelajaran PAIKEM ini, anak juga ikut andil dalam pembelajaran. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi ajar bagian yang ketiga tentang berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan di SD. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.